Saya rasa BRI Syariah sebagai surviving entity sedikit banyak sudah diperkirakan juga ya oleh pasar, karena mengingat dari beberapa nama yang akan di-merger itu yang listing memang hanya BRI Syariah ya. Jadi kalau Ya. BRI Syariahnya bisa dikatakan akan hilang, tentu prosedurnya akan lebih sulit ya, karena harus memiliki persetujuan memegang saham publik dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu yang pertama, ketika BRI Syariah menjadi surviving entity itu adalah salah satu hal yang wajar juga. Dan Hmm. kalau kita lihat sebenarnya ini juga sedikit banyak menjadi katalis yang sangat positif sekali ya bagi BRI Syariah, karena dari sisi aset bisa dikatakan BRI Syariah bukan yang memiliki aset terbesar ya, tapi Hmm. ini akan mendapat suntikan aset cukup signifikan sekali. Jadi ini sangat positif sekali sebenarnya. Kalau dari kacamata senior analis seperti Anda, di balik penunjukan BRI Syariah yang terpilih menjadi surviving entity ini apa saja sih Mas? Sebelum ada penggabungan 3 BUMN syariah ini, kinerja dari BRI Syariah seberapa bagus sehingga layak akhirnya BRI Syariah yang ditunjuk sebagai surviving entity? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya sendiri ya, bisa dikatakan dari beberapa bank syariah yang listing, memang Hmm. BRI Syariah bukan peringkat nomor satu ya, tapi bisa Ya. dikatakan itu peringkat kedua sebenarnya. Hmm. Eh, dan memang cukup hanya sedikit sekali beberapa perbankan syariah yang listing. Namun kalau kita lihat dari sisi nature bisnisnya, dari industri syariah sendiri, sebenarnya dari sisi produknya itu sendiri bisa dikatakan sebenarnya produk-produk atau industri perbankan syariah lebih tahan terhadap krisis, dan sebenarnya lebih diuntungkan ketika tren suku Hmm. bunga rendah seperti saat ini ya. Jadi itu sedikit banyak yang membuat sebenarnya industri perbankan syariah cukup menarik dalam waktu 2 tahun terakhir ini. Nah, kalau berbicara mengenai cukup menarik dalam waktu beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya proyeksi pandangan investor menurut kacamata Anda akan seperti apa ini? Terutama investor asing atas aksi korporasi yang bisa kita bilang ini kan cukup material ya. Proyeksi jangka pendeknya paling tidak di awal. Ya, kalau kita lihat respon investor asing sebenarnya sudah cukup positif. Itu terlihat Hmm. dari net buy asing itu tertinggi sampai dengan sesi pertama perdagangan hari ini itu adalah di Hmm. Bank BRI Syariah ya, Hmm. dan korelasinya cukup positif. Kalau kita lihat pergerakan BRI Syariah hari ini mencapai auto reject atas ya, Hmm. 25%. Jadi saya rasa ini tidak hanya direspon positif bagi investor domestik juga, tapi juga direspon positif juga oleh investor asing yang memang melihat potensi dari industri syariah di Indonesia yang memang belum, bisa dikatakan masih relatif rendah ya, belum belum terdevelop ya dengan baik kalau kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Jadi mereka melihat peluang itu cukup besar. Mungkin salah satu tantangan bagi mereka itu adalah jumlah free float atau jumlah saham beredar, dan juga likuiditas dari saham itu sendiri. Itu yang nanti akan menjadi PR bagi baik itu investor maupun bagi entitas BRI Syariah itu sendiri.